Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Binara. Ye, Kakak. Gimana kabarnya? alhamdulillah kabar baik. Baik ya. Tadi hujanan. Sempat hujanan sih, tapi alhamdulillah tadi sempat ke pinggir dulu. Oh buat iya tadi. iya iya. Sambil nunggu dulu Mas. Oh ya, terima kasih. Mas Komo ya? Iya. Panggilannya siapa? Nama saya Gungu. Biasanya kalau dipanggil sama teman-teman tuh Gungu. Oh, tapi Iya. sudah Mas ini namanya Robi Hermawan. Iya. Panggilannya Robi aja. Robi aja. Mas Robi. Saya nanya panggil Mas Robi ya. Oke. Mas Robi. Mas Robi dari mana sih? Saya aslinya orang Jember. Orang Jember. Iya, Kaliwates. Kaliwates ya. Cuman kan sekarang posisinya lagi kuliah di Jember. Iya, lagi kuliah di Jember. Di data Mas Robi ini dari Banyuwangi, Parijata ya? Iya. Dari Parijata. Ya itu alamat asli saya. Kalau saya di Jember itu yang di Kaliwates itu cuma alamat domisili aja. Oh gitu. Kos. Ngekos ya? Iya. Mas Komo apa Mas Robi ini nanya? Panggil Mas Robi aja, lebih enak. Mas Robi? Iya. Boleh apa aja dah. Mas Robi, Mas Gungu boleh. Mas Robi kuliah di mana? Saya kuliah di Unmu. Di Unmu. Ya. Semester? Sekarang sudah di tahapan mau ke semester 6. Semester 6. Berarti sekarang semester 5 ya? Iya, Wih, lima. semester 5 itu pusing-pusing nggak ya? Ya, pusing-pusingnya habis. Banyak tugas, banyak Ya. tanggungan, banyak keperluan yang lain itu lagi pusing-pusingnya ini. Iya. Sekarang hari ini kesibukannya apa Mas? Kesibukan saya sekarang itu di kampus menjadi mahasiswa organisasi. Oh, mahasiswa aktivis. Iya. Ya, bisa dibilang sih mahasiswa aktivis. Ya. Saya aktif di organisasi Mapala. Oh, di Mapala. Iya. Kalau Mapala itu suka pendakian gitu ya? Ya, nggak harus di pendakian sih sebenarnya. Mapala itu kan mahasiswa pencinta alam. Oke. Nah, di situ Mapala itu bergerak di bidang kepencinta alaman. Misalnya dia bisa menjadi mendaki gunung, di konservasi, Ya. gitu kan. Ya. Banyak sih kegiatan-kegiatan yang lain sih, nggak itu aja gitu. Tapi kemarin kan sempat ada peristiwa yang di apa itu namanya ya di Sumatera itu ya? Ya, Itu Mapala ikut andil serta di situ. Perihal itu. Setahu saya dengan munculnya berita kemarin ada sebagian Mapala di Aceh itu mereka juga ikut andil. Dalam artian mereka menyumbang tenaga mereka yaitu membuat seling. Seling. Ya, yaitu membuat jembatan buat nyuplai makanan. Oh, Ya. pengantar logistik Ya, ya. mengantar logistik. Oke. Kan dikarenakan kan di situ ada jembatan yang terputus. Ya. Nah, jadi mereka di situ itu ikut menyumbang tenaga mereka yaitu memasang Seling tadi ya? seling baja itu. Seling baja. Ya. Oh, yang besi. Ya, yang besi. Oh. Yang biasanya itu kalau di wisata itu buat Flying fox. Oke. Nah, Iya. Jadi di sana itu mereka masang itu buat menyuplai makanan logistik buat orang-orang yang terdampak Masyarakat di sana ya. yang terdampak banjir di sana itu. Oh. Karena kan jalan utama jembatan itu putus, yang otomatis truk logistik atau petugas-petugas logistik itu tidak bisa menggapai ke sana. Oke. Mas Komo, kalau boleh tahu nih, Mas Komo waktu dalam organisasi tersebut itu kegiatannya apa aja sih? Kegiatannya ya? Menarik ya. Jadi di organisasi Mapala itu kegiatannya bisa ada Diklatcar. Oke, Ya. Diklatcar. Diklatcar itu biasanya di awal tahun, dalam artian ketika kampus yaitu sudah melakukan ospek, Ospek. penerimaan mahasiswa baru. Kalau di Universitas Islam itu PBAK. Ya, PBAK. Oke. Ospek ya kalau di Ospek, Unmu, ya, ospek ya. ospek ya. Nah, itu jadi ketika kampus sudah melakukan ospek, sudah melakukan semuanya, disitulah semua
organisasi, kecuali organisasi Mapala juga, yaitu Ya. melakukan diklaser, Oke. yaitu merekrut anggota baru. Oh, rekrutmen. Ya, rekrutmen ya, rekrut anggota baru. Jadi ada rekrutmen, yaitu apa ya, kalau anunya itu mahasiswa baru lah, Mahasiswa baru. anggota baru Oke, gitu oke. kan. Jadi Calon anggota. Jadi mahasiswa itu bisa ikut Gabung. Mapala, ikut gabung menjadi anggota itu. Nah, itu. Jadi Mas Oh ya, Robi, Mas Robi, Mas Kowo, sama saja ya. sama saja. Tapi saya melihat kita berbincang-bincang saat ini mulai dari perjalanan. Tapi tadi kan nggak kehujanan kan? Iya, Nggak kehujanan, sedikit. sedikit lah, sedikit. Memang musimnya kan sekarang memang hujan Mas. Iya, musimnya memang musim hujan juga. Musim hujan ekstrim. Bahkan kemarin saya dengar di Sungai Bedadung itu kan di UIN sendiri itu kan sempat banjir. Iya. Sempat banjir. Sehingga masjid-masjid di belakang nggak tahu itu strategis apa enggak. Memang karena ekstrim cuacanya. Memang ekstrim ya. Sempat dengar berita sih kemarin itu. Ya, saya ada teman juga di UIN ya. Ya, Di UIN itu dia itu upload story WA. Oke. Wih, masjid UIN belakang banjir nih sampai nggak kelihatan itu pintunya itu. Nah itu makanya, saya tanyakan dong, itu banjir ya masjid belakang itu? Iya banjir nih, karena hujan terus seharian itu makanya sampai banjir nih. Akhirnya meluap ya? Ya akhirnya sungai belakang itu sampai meluap sampai ke masjid gitu. Sampai ke masjid. Iya. Tapi mohon maaf Mas Kowo, Mas Robi apa Mas Kowo saya bingung. Mas Kowo ya, Mas Mas Kowo aja. lah. Saya melihat dari arah pembicaraan saat ini kayak Mas Kowo enjoy. Ya. Tapi Enjoy. kalau saya lihat dari gestur Mas Kowo ini ada beberapa permasalahan sehingga Mas Kowo ini bisa mengalibikan suatu hal yang memang sifatnya jariah. Saya seperti itu. Oke. Jadi Ya. mungkin bisa diceritakan gimana? Ya umumnya mahasiswa ya mas. Ya. Jadi apalagi mahasiswa yang katanya mas tadi mahasiswa aktivis. Ya, mahasiswa aktivis ya. Ya. Jadi umumnya mahasiswa itu kan pasti banyak pikiran ya. Oke. Entah itu dalam pikiran tugas, dosen yang Ya. enggak apa namanya, kalau mahasiswa bilang itu banyak kan dosen-dosen killer Ya. gitu kan. Ya. Terus kepikiran di organisasi juga. Ya. Nah, apalagi di organisasi dengan kegiatan yang begitu padat ya, di situ kegiatan begitu padat sampai kepikiran gitu kan. Jadi itu. Dan juga bisa juga di ekonomi orang tua gitu kan mas. Yang sebenarnya sih kalau orang-orang bilangnya umumnya mahasiswa Ya. pasti mengalami pusing, apalagi sekarang memasuki semester tua ya. Semester 5 itu lagi pusing-pusingnya, nggak ada tugas apa namanya, medpen Tugas akhir itu. ya, tugas akhir ya, yang tugas metode penelitian itu sangat menguras tenaga sekali tugasnya itu. Tapi Mas Kowo kalau boleh tahu bagaimana sih Mas Kowo ini, karena keterkaitan dalam, saya melihat tadi enjoy kan? Iya. Bercerita. Tapi dalam enjoy itu terselubung dalam pesan tersirat dari gestur mimik muka Mas Kowo. Mohon maaf. Iya, benar. Dari mukanya mungkin kayak tertekan. Artinya seperti itu. Karena saya melihatnya seperti itu ya. Karena di sini kita diskusi ya kan. Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi. Karena kalau melihat dalam ceritanya Mas Kowo secepat itu kepikiran dalam mapping, artinya kan seperti itu, mapping organisasi, mapping waktu pribadi, personal maupun akademik, itu kan terbagi. Mungkin bisa diceritakan kenapa ya? Gini ya mas, Ya. saya itu orangnya bisa menempatkan diri saya dimanapun. Oke. Ketika saya berkumpul dengan teman-teman, ya bagi saya dibawa enjoy aja. Memang kelihatan saya itu memang enjoy. Ya.
tapi biasanya kalau saya sendiri pasti pikiran itu pasti muncul dengan rasa kepikiran, dengan rasa tanggung jawab saya gitu pasti kepikiran. Jadi saya tuh orangnya kalau dibilang itu netral, netral ya. Ya dimanapun posisi saya bisa menempatkan dengan menempatkan diri saya, yaitu menyesuaikan, ya menyesuaikan lah itu. Dengan di mana organisasi saya itu udah di kepengurusan gitu kan mas, ya dan di pengurusan itu mempunyai tanggung jawab lebih, ya di mana itu tanggung jawab yang sangat besar gitu kan. Jadi ketika saya menghilangkan tanggung jawab itu, maka otomatis saya berdosa. Oke, siap. Ya di sisi lain saya juga mempunyai tanggung jawab kuliah. Ya, di sisi lain saya juga mempunyai tanggung jawab kuliah, dan di sana pun saya kuliah juga dibiayai oleh orang tua saya kan. Dan saya juga tidak membiayai saya sendiri, gitu kan. Itulah. Kadang pun ketika saya mengikuti kegiatan di organisasi tersebut, saya bisa jadi ya, terkadang saya malah keteteran dalam kuliah saya gitu kan. Nah ketika kuliah itu sudah keteteran dikarenakan organisasi, karena tidak bisa membagi waktu ya, karena mungkin dari saya sendiri yang tidak bisa membagi waktu ya, karena kan tidak bisa membagi waktu, maka masuklah di pikiran saya gitu. Akhirnya saya kepikiran, saya kuliah ini biayanya nggak sedikit gitu kan, dan tujuan saya kesini tuh kuliah, sampai keteteran karena kan organisasi gitu kan. Sedangkan di sisi lain juga saya punya tanggung jawab di organisasi itu kan. Makanya itu kadang saya sering kepikiran gitu, gimana caranya sih agar saya itu bisa mengimbangi kuliah saya dan juga mengimbangi di organisasi saya gitu kan. Disitulah saya kadang kepikiran, saya bingungnya gitu kan. Di sisi lain kadang kita juga harus menguras tenaga kan. Ketika kita ada kegiatan nih di Mapala, di organisasi, kita nggak bisa hadir dalam kegiatan tersebut, kita memilih tanggungan kuliah gitu. Di sisi lain situ saya diteleponin terus, ayo cepat merapat, gini, ayo cepat merapat gini. Sedangkan di situ tanggungan saya di tanggungan kuliah saya masih belum selesai. Gitu akhirnya mau nggak mau saya juga membagi waktu, dimana tugas saya itu ditinggal dulu sebentar, organisasi dulu, habis itu lanjut lagi mengerjakan tugas sampai saya sendiri pun kurang istirahat gitu kan. Tapi kalau Mas Kongo sendiri dalam maaf ya tak potong, dalam seperti itu mungkin Mas Kongo udah bisa bagi ya sebenarnya ya. Namun ada hal yang masih tertinggal. Lanjut. Ya dibilang begitu sih mas. Jadi mahasiswa memang memang sulit bagi saya. Ya apalagi mahasiswa aktivis itu kan. Mahasiswa aktivis memang sulit. Kita harus bisa membagi waktunya organisasi yang harus kuliah gitu kan, dan waktunya istirahat gitu kan. Makanya di situ memang harus punya pemikiran harus gimana caranya saya itu bisa membagi waktu saya gitu kan. Waktunya kita organisasi, waktunya kita kuliah, istirahat. Jangan sampai waktu istirahat kita di organisasi, jangan sampai waktu kita di organisasi, jangan sampai jangan sampai dibolak-balik gitu kan. Ya itu. Makanya saya sering kepikiran ya itu
Mungkin sih itu. Namun kalau perihal Mas Kongo sendiri terkait bahwasanya saya ini masih kepikiran akan hal itu, masih tertinggal, masih gerambian, Iya. kalau kata orang Jawa. Gerambian. Apa sih yang sebenarnya yang melatar belakangi Mas Kongo bisa hadir ke sini itu dari faktor apa aja sih? Saya bisa hadir di sini faktornya itu ya karena kan ada waktu luang saja sih Mas. Ada waktu senggang. Ya mungkin Akhirnya untuk konsultasi ini. ya konsultasi ini karena kan waktu saya ini mumpung ada waktu senggang nih mungkin bisa cari mencurhatkan, mengutarakan isi hati. Tidak hanya perempuan saja ya. Iya, betul. Ya, tidak. Kalau perempuan kan biasanya itu kalau ada masalah kita curhat ke teman ya. Kalau dan setahu perempuan pun laki-laki itu kalau punya masalah dia pendam sendiri. Oh no, tidak. Sebenarnya laki-laki itu masih punya pikiran, hati, perasaan. Iya, itu. Masih mau mengutarakan. Tapi di sana laki-laki masih berpikir dua kali. Berpikir dua kali ya. Di situ pasti ada kepikiran, kalau aku mengutarakan hatiku, maksudnya kesalahanku pasti malu gitulah, apalagi sama teman ya, pasti dia aja itu kan Mas. Tapi kamu kalau perihal tentang tadi ada keteteran, Ya. dan Mas Kongo dalam hal itu apakah mungkin sudah menemukan ini solusi yang tepat bagi saya? Iya. Akan tetapi karena per hari ini Mas Kongo masih bingung, nah, apakah itu sudah diberikan pola pikir? Kalau dari saya terkait masalah keteteran itu saya membagi waktu itu Mas. Waktu itu. Hanya di situ saya bagaimanapun caranya saya harus bisa membagi waktu. Kalau waktunya kuliah ya kita mau nggak mau ya kuliah. Ya. Gitu kan? Kalau kita waktunya istirahat ya kita mau nggak mau istirahat. Gitu kan? Ya, baik. Tapi terkait waktu itu udahkah efisien menurut Mas Kongo? Apakah memang saya ini kuliah sudah tepat dengan timer saya, waktu saya, dan dengan statement Mas Kongo tadi bahwasanya seperti ini, itu suatu bentuk tanggung jawab saya ketika pun saya tinggal sangat berdosa sekali bagi saya. Harus dibuktikan sama-sama. Jadi Mas Kongo, apakah itu memang sudah bisa? Gimana ya? Mungkin sih kalau bagi saya sih masih belum apa namanya belum tepat lah. Belum tepat. Ya masih belum tepat sih. Masih belum tepat. Kadangnya juga meskipun saya juga keteteran gitu kan. Keteteran juga nih. Sebelum tepat ya. Artinya dalam dinamika itu masih masa pencarian. Ya. Masih Bisa diceritakan Mas Kongo yang melatar belakangi Mas Kongo itu menjadi aktivis apalah ya, karena yang saya lihat emang enjoy ya, Iya. yang Mas Kongo lakukan itu emang enjoy, cuman dari latar belakang yang memotivasi menguatkan Mas Kongo tekad saya harus berorganisasi aktivis seperti saya, dan saya harus akademisi kan begitu. Ya gini. Ya. Jadi dari awal ya. Oke. Dari awal. Jadi gini. Jadi sebelum saya masuk kuliah itu saya itu kan apa namanya suka berkelana. Siap. Kelana. Petualang. Petualang. Jadi saya suka main-main ke sana ke sini. Dalam artian saya juga, suka naik gunung. Oke. Gitu kan. Suka naik gunung. Jadi di tahun awal mula saya naik gunung itu di 2019. Ya. Waktu corona. Ya, sebelum Oh, sebelum corona. sebelum corona.
itu kalau nggak saya masih kelas 3 SMP kalau nggak salah. SMP ya. Itu di situ saya suka naik gunung lah, kita suka berkelana, suka kemana-mana gitu kan. Ya. Terus lanjut lulus SMA, saya masuk kuliah dan saya dengar dengan kata-kata organisasi Mapala. Oke. Dalam artian mahasiswa pencinta alam. Pasti saya juga kepikiran di situ, ini ikut Mapala enak kayak. Dan di situ yang terkenalnya Mapala itu suka naik gunung kan? Ekspektasi. Ekspektasi saya itu di situ, wih Mapala ini suka naik gunung nih, kayak seru nih ikut nih, gitu kan. Sambil lalu saya di situ sambil belajar tentang bagaimana sih caranya kita itu mencintai alam, Oke, ya. merawat alam, gitu kan. Nah, di situ saya masuk menjadi calon anggota. Calon anggota. Ya, calon anggota. Oh, mulai pendidikan tadi ya. Pendidikan di situ saya ada senior saya tanya-tanya di situlah, Mas itu bagaimana sih caranya ke Mapala? Oh jadi gini. Oh, oke Mas. Ya udah saya di situ saya minta formulir langsung ke skema Mapala itu ya. Saya minta formulir, Mas saya mau ikut Mapala, saya minta formulir. Oke ya dikasih formulir lah. Saya di situ akhirnya daftar jadi calon anggota. Nah, ikut diksa, saya di situ juga saya juga banyak mengetahui tentang ilmu ya, dimana tidak hanya ilmu di naik gunung aja Mas, ternyata di situ ada ilmu olahraga juga, gitu kan, panjat tebing ya, tentang terus ilmu tentang konservasi gitu kan. Ya. Akhirnya saya masuk lah dan saya pernah kepikiran sempat mau non aktif. Apa itu? Ya. Karena di luar ekspektasi saya ya. Mapala itu kok gini ya ternyata ya. Ternyata Mapala itu di luar ekspektasi saya. Nggak sesuai dengan ekspektasi saya, makanya saya mau non aktif gitu kan. Tapi saya sebelum non aktif itu saya sempat sharing-sharing sama teman-teman yang lain ya. Sempat sharing-sharing dulu lah. Tujuan kita kuliah itu apa sih? Gitu kan. Tujuan kita kuliah itu apa sih? Yang kedua, tujuan kita ikut organisasi itu apa sih? Nah itu sharing-sharing. Ada teman saya tuh bilang gini, kuliah itu tidak menjamin kita bakal duduk di kursi yang nyaman. Oke. Ya. Kuliah itu tidak menjamin kita bisa sukses. Apa yang kita pelajari di bangku kuliah itu belum tentu bisa menjunjung derajat saya gitu kan. Okay. Ya. Mungkin dengan niatmu mencari pengalaman atau mencari relasi gitu kan. Dan terus kalau kita ikut organisasi, jangan berpikiran organisasi itu kita happy atau gimana, enggak. Tapi di organisasi itu niatnya kita untuk cari pengalaman. Kita cari relasi yang lebih luas lagi, yang dalam artian relasinya itu yang di luar bangku kuliah, gitu kan. Jadi kita mencari pengalaman seluas mungkin, pengalaman yang memang tidak ada di bangku kuliah, gitu kan. Dan saya sempat kepikiran dengan kata-kata orang tua saya, yaitu bapak saya. Dia tuh bilang gini, nak, kamu itu laki-laki, kamu itu jangan sampai kamu tuh nggak tahu jalan, gitu kan. Kalau orang tua itu bilangnya jangan sampai kamu nggak tahu jalan. Jadi arah. Ya, jangan sampai kamu nggak tahu arah jalan, gitu kan. Makanya kamu main yang jauh, kamu cari pengalaman yang jauh. Ketika kamu tua nanti, kamu tidak akan tersesat, gitu kan. Dan orang yang dididik oleh pengalaman itu tidak akan mati kelaparan. Itu orang tua saya bilang begitu. Makanya saya sempat berpikir mungkin dengan
kita dengan jalan inilah mungkin saya bisa menjadi pengalaman dan berpegang teguh kepada omongan-omongan orang tua saya gitu kan. Karena saya meskipun nggak sesuai ekspektasi saya ikut organisasi, jadi saya harus ya udah lah, jalani aja lah gitu kan, jalani aja. Mungkin dengan ikut organisasi saya mempunyai pengalaman gitu kan. Jadi pengalaman saya itu tidak hanya stuck di situ-situ aja. Nah, makanya itulah saya sampai sekarang itu masih aktif di organisasi gitu mas. Tapi Mas Komo karena tadi ada relasi, ada pengalaman, dan ada motivasi orang tua. Ya kan? Kalau terkait latar belakang itu, Mas Komo masih dengan per hari ini statement yang awal suatu bentuk tanggung jawab saya dan kapan saya tinggal sama berrelasi kami. Iya. Namun Mas Komo sekarang masih merasa nggak ketika saya ini sudah mengikhtiarkan, mengusahakan untuk membagi waktu antara saya kuliah dan saya berorganisasi, ya kan? Iya. Tapi Mas Komo masih punya dorongan itu ya, dengan kan mungkin kalau saya pernah dengar dan pernah ingat katanya orang Jawa itu ngopi sing kental lan ngopi sing adem. Iya. Ah gitu ya. Iya. Artinya kan ngopi yang kental itu kan ngopi yang apa itu namanya? Ngopi yang dalam. Diskusi yang dalam. Ngopi sing adem berarti mulai canggih pengalamannya canggih. Tapi memang itu yang salah satu faktor untuk mendukung Mas Komo itu pada hari ini masih eksis gitu ya. Iya, bisa jadi kayak gitu mas. Karena kalau saya sendiri itu bukan saya tidak sepakat dengan mahasiswa kupu-kupu bukan saya sepakat, memang itu apa namanya ya, pribadi orang itu kan beda-beda, gitu kan mas. Jadi saya punya pikiran jangan sampai saya yang stuck di situ aja, gitu kan. Makanya saya cari pengalaman, cari teman yang banyak, cari hubungan teman yang banyak, biar kita itu kalau kemana-mana itu nggak bingung, gitu kan mas. Kita kesana itu ada tujuan, itu kan. Kita kesana juga ada tujuan, mau ke barat kita ada teman, mau yang di apa, mau ke timur ada teman, ke utara ada teman, gitu kan. Jadi kita itu nggak bingung mau transitnya di mana. Ya. Tapi dalam dinamika nuansa ini, saya rasa tadi Mas Komo sempat berbicara bahwasanya saya ini masih belum tahu abstrak, masih pencarian. Tapi karena Mas Komo menyatakan bahwasanya selesai karena udah di kuliah, di organisasi, dan katanya tadi manajemen dalam organisasi itu bisa memplotting bagaimana saya memposisikan sebagai mahasiswa yang akademik dan mahasiswa sebagai aktivis. Tapi Mas Komo terkait kesibukan dan yang lain sempat kan tadi di istilah Mas Komo terhadap keresahan itu bisa terjadi. Apakah masih bimbang? Ya, di antara kebimbangan dan keresahan saya itu gimana ya mas? Saya juga bingung nih. Saya keresahannya di situ mungkin bagi saya itu terlalu aktif banget ya. Dalam artian terlalu apa ya, kalau itu wah ini aku sampai nggak bisa istirahat, sampai pulang keteteran, gitu kan. Dalam artian terlalu apa kalau namanya terlalu over ke organisasi yang jadi. Dan gimana ya kalau anunya, intinya di sini saya itu kalau ketika saya tidak aktif, artian mau menghilang dari organisasi tersebut, saya juga menghilangkan tanggung jawab saya, gitu kan. Dan sisi lain, ketika saya terus-terusan berorganisasi, bukan gitu ya, di sisi lain ketika saya itu terlalu aktif atau enggak
terlalu memikirkan dirinya saya, maka disitulah saya terlalu apa ya, teteran. Oke, baik Mas Kongo, sebelumnya karena maaf. Jadi karena hari ini saya rasa memang sudah sesuai kontrak. Alasannya tadi belum saya katakan, karena sesi konseling ini kita mempunyai asas kerahasiaan, di mana dari latar belakang identitas maupun informasi dari sampean dari masyarakat itu akan kami save sebaik mungkin, dan itu merupakan asas yang kami pegang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sesi konseling ini merupakan suatu hal yang memang harus kita sepakati bersama, yaitu kontrak konseling. Sehingga saya rasa dalam konseling pada sore hari ini itu sudah menunjukkan pukul di mana sudah kita selesai. Oke, jadi untuk beberapa permasalahan yang Mas Kongo sajikan kepada kami akan audit lagi, sehingga mungkin kalau Mas Kongo bersedia dan berkenan kita akan jadwal lagi di lain hari. Boleh. Kira-kira kapan Mas? Mungkin 2 hari lagi. 2 hari lagi. Oke, baik. Ya, baik Mas Kongo. Mungkin cukup itu saja ya. Cukup itu saja, karena bukan berarti saya memotong dan lain-lainnya. Nggak apa-apa, Mas. Ini merupakan suatu bentuk komitmen kami yang memang suatu hal yang secara konstitusi kami sepakati. Baik Mas Kongo, terima kasih atas datang dan kehadirannya jauh-jauh dari jalan ya. Iya. Mungkin terima kasih. Besok kita ketemu lagi. Itu ya. Oke, terima kasih Mas Kongo, Mas Robi, Mas Kongo ini. Yes, Mas Robi, Mas Kongo bisa. Oke. Terima kasih Mas. Ya, mari saya antar. Oke. Malam. Halo Mas. Oke, mari. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Baik ya. Ketemu lagi kita nih. Ya, enggak macet tadi. Hah? Enggak macet. Enggak macet sedikit. Enggak macet ya? Ya, macet dikit. Lewat mana tadi? Jalan tikus Mas. Jalan tikus. Ya. Bukan Ya, tikus tepat. kantor. Ya, bukan tapi. Bukan tikus kantor Mas. Sorry. Iya. Jalan tikus ya. Oke. Ya, buat menghindari macet ya. Tapi sedikit macet tadi. Sedikit macet ya. Gimana? Gimana Mas Kongo untuk kabarnya hari ini? Kesibukannya apa ini? Alhamdulillah baik Mas. Kesibukan saya sekarang itu kerja Mas, tapi freelance. Ya ada kesibukan lah dikit-dikit Mas sekarang. Buat pemasukan lah. Iya. Tapi di organisasi aman Mas? Masih aman Mas, Masih masih aktif lah. Masih aktif ya. Oke, baik. Gimana Mas Kongo untuk kita kemarin kan udah bertemu nih, Ya. ketemu di awal, sekarang kita ketemu lagi dengan perjanjian kita yang kemarin ya. Gimana yang dirasakan Mas Kongo sekarang? Ini seperti apa ini? Sebenarnya saya kesini cuma mau konfirmasi aja sih Mas. Ya bahwasannya di sini saya sudah mulai agak mendingan ya. Oke. Itu mulai bisa merasakan keenjoyan lagi gitu Oke. kan, meskipun entah itu sendiri ataupun sama temennya. Oke, baik. Itu bisa ngumpul-ngumpul lagi sama teman, bisa ngopi-ngopi bareng gitu kan. Sekian lama saya aktif di organisasi dan sibuk di perkuliahan, sampai saya nggak sempat ngopi, saya nggak sempat ngumpul-ngumpul kan. Iya. Kemarin. Karena satu fokus ya. Ya, fokus. Multitasking kalau Ya. kata milenial sekarang. Saya sini ya, makanya saya kesini itu cuma mengonfirmasi bahwa sana saya sudah enjoy lah. Oke. Udah nggak terlalu budek, kalau orang Jawa anak-anak bilangnya itu budek lah. Budrek. Budek. Putra kita pusing. Pusing. Oke. Pusing, kepikiran sembarang ya. Jadi dari pertimbangan Mas Kongo antara manajemen organisasi, manajemen kuliah udah clear ya? Udah clear Pak. Udah clear. Tapi kalau boleh tahu gimana Mas Kongo untuk menempatkan antara saya clear
kuliah saya ini bisa safety kuliah, bisa organisasi saya enjoy ya, karena anak gunung kan. Nggak gitu kan. Ya jadi di sini saya itu apa ya, mulai mengurangi di organisasi tersebut yang awalnya saya itu setiap hari ke sana, setiap hari kegiatan, setiap hari. Jadi di sini saya mengurangi. Baik, baik. Yaitu bukan non aktif ya, bukan nggak aktif ya, tapi aktif, tapi sudah mulai mengurangi. Yaitu saya lebih sekarang fokus kepada kuliah saya. Akan tetapi tidak menghilangi esensi Mas Pongo sebagai mahasiswa aktivis. Ya. Oh, seperti itu. Jadi sana itu mungkin saya kalau ke sana itu hanya ada perlunya saja. Oke. Mungkin kalau ada kegiatan ya, ada kegiatan besar atau kegiatan apa gitu kan, Ya. situ lah ikut nimbrung. Oke. Gitu kan. Kalau kita waktu kegiatan nggak ikut nimbrung kan nggak enak juga mas. Sungkan. Kalau kata Jawa sungkan. Sungkan. Makanya saya di situ mengurangi kesanahan, mungkin ada kegiatan. Oke. Ya. Itu aja sih mas. Oke, berarti baik. Karena dirasa dari awal Mas Pongo itu terkait bagaimana bentuk kebingungannya, ya kan. Sebenarnya tadi mau saya berikan beberapa instrumen, beberapa kelemahan maupun kekurangan. Tapi dari Mas Pongo pada sesi kita awal konseling sudah mengeksplorkan, sehingga saya beristilah di awal ya Mas Pongo mungkin per hari ini bisa memposisikan sebagaimana yang dikatakan tadi, mengurangi porsi, ya kan? Akan tetapi tidak menghilangkan esensi saya sebagai kultur mahasiswa. Ya, seperti itu ya. Benar. Sehingga tercover semuanya. Iya. Oke, baik. Ya mungkin memang harus seperti itu, sehingga ketika pun Mas Pongo sudah memantapkan hal itu dalam dorongan orang tua kemarin, apa katanya orang tua kemarin itu terkait motivasi ya? Iya, motivasi. Ya, motivasi saya di perkataan orang tua saya Ya. itu Jawa ya, pakai Jawa. Oke, Jawa. Ini le kon iki arek lanang. Ngono. Iya. Oke. Kon iki arek lanang, Oke. dolan sing ado, golek pengalaman sing ado, ojo sampai kon dulu gak ero dalan. Oke. Gitu Mas. Ya. Terus uang sing dididik karo pengalaman iku le gak kira mati keluwen. Kelaparan. Ya, kelaparan. Dalam artian orang yang dididik oleh pengalaman dia itu tidak akan mati kelaparan. Oke. Gitu kan Mas. Ya. Itu makanya di sini saya berpegang teguh pada itu. Oke. Jadi saya masih punya motivasi lah. Ya. Nah, bagi saya itu masih punya dorongan itu. Dan dari orang tua saya pun mereka itu tidak mengkai saya harus kamu harus begini, kamu harus punya nilai ini, enggak. Jadi mereka itu tidak membatasi pergerakan saya di sini. Jadi mereka itu monggo terserah kamu mau ngapain, yang penting jangan sampai melanggar batas aturan. Oke. Itu kan. Artinya mempunyai kebebasan untuk mengekspresikannya kan. Iya. Yang penting jangan sampai melanggar aturan agama dan negara. Itu kan. Ini Mas Pongo sambil diminum. Ya, boleh. Karena kemarin kan kita sudah ngobrol lama ya kan, sehingga mungkin perjalanan hari ini juga harus. Ya. Ya, karena memang harusnya seperti itu, sehingga untuk menata karir, untuk menata akar, capaian ini harus sesuai dengan apa yang diinginkan dari awal berintensi. Dari pertimbangan itu berarti Mas Pongo udah benar-benar mantap ya. Ya, benar Mas. Tapi Mas Pongo dalam mungkin di rumah bermuhasabah ya, introspeksi atau istiqoroh dan lain-lain, karena kan kita sama-sama Islam, sama-sama Iya.
mungkin apakah sudah dipertimbangkan terkait bahwasanya ketika pun saya menghilangi porsi dalam berorganisasi itu apakah itu memunculkan suatu hal yang memang tidak relevan dari teman-teman dan lain-lain itu sudah dipertimbangkan ya? Ya lebih tepatnya sih sudah mempertimbangkan mas. Karena kan nggak mungkin ya kita mau mengambil keputusan tanpa harus pertimbangan kan mas. Gitu kan. Jadi ya, sudah dipertimbangkan dengan secara baik, dengan secara matang kan. Ya. Oke, baik Mas Komo, karena dirasa hari ini sudah sangat enjoy karena anak pun tadi ya. Ya. Jadi ketika kita sudah menceritakan bosnya tadi, ketika sudah dieksplorasi enjoy lagi. Enjoy lagi. Memang anak gunung ini istimewa. Karena gini mas, Gimana? kalau kita pusing, Oke. kita punya masalah, Oke. kita larinya ke gunung Siap. buat meluapkan semua masalah itu. Oke. Itu ya ekspresi dari Iya. Siap, siap. Karena mungkin kalau dari saya dengan cara naik gunung kita bisa melupakan masalah itu. Oke. It's okay. Kita gas. Oke. Gitu kan? Siap. Kita Oke Mas Komo, Mas Robi, kita karena sebenarnya kontrak kita masih beberapa menit nanti selesai, namun hari ini saya rasa sudah dirasa enjoy dan sudah dirasa halnya yang mungkin ketika pun nanti masih kebingungan dan lain-lainnya dan pertimbangannya sudah dimantapkan oleh Mas Robi, Mas Komo tadi itu sudah selesai dan diyakini sehingga itu bisa diimplementasikan, bisa dimaksimalkan. Sehingga mungkin sesi konseling untuk hari ini saya rasa sudah selesai, sudah cukup untuk kontrak kita. Semoga kita nanti bertemu halnya dengan permasalahan baru. Jangan sampai lama. Oke, karena kan seperti itu. Setiap organisasi itu tempatnya permasalahan. Jika kita menghilang dari permasalahan, maka kita tidak akan mencari kebenaran. Kan gitu. Benar. Kalau nggak beneran, berarti kita nggak akan mapan. Iya. Secara tidak langsung di organisasi itu kalau bagi saya itu melatih mental kita. Melatih mental kita. Awalnya kita kalau orang-orang punya mental kerupuk ya, mental kerupuk ya. Melempem. Ya melempem. Kalau kerupuk kan bisa melempem kan ya. Dengan mengawal mental kita itu mental kerupuk, dengan ikut organisasi kita bisa membangun mental kita menjadi mental baja. Mental baja, mental militan kalau sekarang kan. Iya gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Mas Komo untuk kehadirannya untuk sesi yang kedua ini. Saya rasa percakapan kita untuk sesi konseling sudah cukup dan Mas Komo sudah dirasa enjoy sehingga hari ini saya berusaha untuk membantu Mas Komo, ikhtiar saya supaya kita bisa memposisikan kita untuk produktif aja. Seperti itu ya. Karena permasalahan kemarin yaitu kebimbangan, bingung untuk mencari keputusan. Ini saya ya, seperti itu. Mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan dan sesi konseling ini mungkin kita bisa atur jadwal lagi dalam permasalahan yang baru. Tapi semoga aja sih gak ada permasalahan baru itu. Semoga ya. Semoga aja. Oke, baik, terima kasih Mas Komo. Terima kasih Mas. Ya, enjoy aja ya. Oke, siap. Baik, mari saya antar. Oke.